Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nur Insani akan menjelaskan mengenai soal yang diselesaikan pada barisan Cauchy. Baik, sebelum menjelaskan mengenai soal yang diselesaikan pada barisan Cauchy, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi barisan Cauchy dan teorema Cauchy. Definisi 3.8 mengenai barisan Cauchy. Barisan bilangan real Xn dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada k epsilon anggota bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap m dan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak xm dikurangi xn kurang dari epsilon. Nah, di sini ada juga contoh 3.18. 1/n adalah barisan Cauchy karena untuk setiap epsilon lebih dari 0 ada k epsilon anggota bilangan asli, k epsilon lebih dari 1 per epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap m dan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku 1 per m dikurangi 1 per n kurang dari 1 per min m dan n kurang dari atau sama dengan 1 per k epsilon kurang dari 1 per 1 per epsilon sama dengan epsilon. Nah, karena sesuai dengan definisi barisan Cauchy, maka 1 per n adalah barisan Cauchy. Selanjutnya, adapun teorema 3.11 mengenai teorema Cauchy. Nah, di sini barisan bilangan real Xn konvergen jika dan hanya jika Xn barisan Cauchy. Oke, selanjutnya mengenai soal yang diselesaikan pada barisan Cauchy. Soal yang pertama, yaitu dengan menggunakan definisi, tunjukkan n plus 1 per n adalah barisan Cauchy. Kita jawab, misalkan epsilon lebih dari 0, pilih k epsilon lebih dari 1 per epsilon, sedemikian sehingga untuk setiap m dan n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku nilai mutlak m ditambah 1 per m dikurangi n plus 1 per n sama dengan nilai mutlak 1 ditambah 1 per m dikurangi 1 ditambah 1 per n sama dengan nilai mutlak 1 per m kurang dari 1 per n kurang dari 1 per min m dan n kurang dari atau sama dengan 1 per k epsilon kurang dari 1 per 1 per epsilon sama dengan epsilon. Nah, di sini sesuai dengan definisi barisan Cauchy, maka n plus 1 per n adalah barisan Cauchy. Nah, selanjutnya soal yang kedua yaitu dengan menggunakan definisi, tunjukkan min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Jawabannya, untuk epsilon sama dengan 1 per 2, untuk setiap k epsilon anggota bilangan asli, ada m sama dengan k epsilon ditambah 1, dan n sama dengan k epsilon ditambah 2. Sehingga, nilai mutlak min 1 pangkat m dikurangi min 1 pangkat n sama dengan nilai mutlak min 1 pangkat k epsilon ditambah 1 dikurangi min 1 pangkat k epsilon ditambah 2 sama dengan 1 lebih dari 1 per 2 sama dengan epsilon. Nah, karena min 1 pangkat m dikurangi min 1 pangkat n itu lebih dari epsilon, sehingga tidak sesuai dengan definisi barisan Cauchy. Jadi, min 1 pangkat n bukan barisan Cauchy. Selanjutnya, soal yang terakhir. Misalkan x1 kurang dari x2 adalah sebarang bilangan real dan xn sama dengan xn min 1 ditambah xn min 2 per 2 untuk n lebih dari 2, buktikan bahwa xn konvergen dan tentukan limitnya. Jawabannya, di sini kita perhatikan bahwa nilai mutlak x3 min x2 itu sama dengan 1 per 2 dikali x2 min x1. Juga, nilai mutlak x4 dikurangi x3 itu sama dengan 1 per 2 dikali nilai mutlak x3 dikurangi x2 sama dengan 1 per 2 pangkat 2 dikali x2 dikurangi x1.
Akibatnya kita peroleh bentuk umum, yaitu nilai mutlak x n plus 1 dikurangi xn sama dengan 1 per 2 pangkat n-1 dikali x2 dikurangi x1. Jadi untuk epsilon lebih dari 0, pilih k lebih dari 1 ditambah ln 2 dikali x2 min x1 per epsilon. Sehingga untuk setiap m dan n itu lebih dari atau sama dengan k, berlaku nilai mutlak xm dikurangi xn kurang dari nilai mutlak xn plus 1 dikurangi xn sama dengan 1 per 2 pangkat n-1 dikali x2 dikurangi x1 kurang dari 1 per 2 pangkat k-1 dikali x2 dikurangi x1 kurang dari 1 per x2 min x1 per epsilon dikali x2 min x1 sama dengan epsilon. Nah, karena xn di sini merupakan barisan Cauchy, maka barisan tersebut atau xn adalah konvergen. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan limitnya, perhatikan bahwa untuk n sama dengan 3, x2 min x3 sama dengan x2 min x2 plus x1 per 2 sama dengan x2 min x1 per 2, dan untuk n sama dengan 4, x2 min x4 sama dengan x2 min x3 ditambah x2 per 2 sama dengan x2 min x3 per 2 sama dengan x2 min x1 per 2 pangkat 2. Jadi x2 min xn itu sama dengan x2 min x1 per 2 pangkat n min 2 untuk setiap n lebih dari 2. Dan lim x2 min xn sama dengan lim x2 min x1 per 2 pangkat n min 2 sama dengan 0. Akibatnya lim x2 itu sama dengan lim xn, sehingga lim xn sama dengan x2. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.